Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali di pembahasan soal UP. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Dewi Permani Suci. Ini sepertinya masih banyak yang belum bergabung. Ya, nggak apa-apa. Ya, menyusul ya. Nah, mungkin malam Jumat ya Bu Dewi ada pengajian. Ya, mungkin sibuk pengajian. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, Bu Susi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Bu, baik. Sehat. Ya, jadi hampir UP udah ya. Iya Bu, deg-degan iki. Apa Bu? Ya, anggap aja kita latihan soal ini sekarang nggak mengerjakan UP gitu kan. Iya Bu. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan soal yang kemarin. Kita kemarin sampai nomor berapa ya, yang hari Selasa. Ya. Hari Selasa sampai 57 sepertinya. Itu soal dari angkatan 4 Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan lagi, jadi mereka yang retaker ataupun yang ikut first taker UP mengingat soal kembali, lalu kami ketik sesuai dengan yang mereka sampaikan. Gitu. Yang ini, nah, ini ya, udah ini ya kemarin ya. Ini sampai pada belum Bu yang itu. 57. Oh iya. Sudah kan Bu yang pencernaan mekanik Ya, kimiawi. Iya. Kemudian 58. Nah, ini sudah kan 58. Itu tentang nasionalisme yang menggunakan produk dalam negeri. Ini. Kecilan ya, Bu Suhaibah ya? Iya. Besar. Nah, cukup. Ya. Ini sudah jadi 58. Nah, ini sekarang matematika. Matematika, tapi ini tidak menghitung ya. Ini nanti ditanyakan cara yang mana yang salah. Coba kita lihat. Seorang guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan siswa secara mandiri. Ketika guru berkeliling melihat pekerjaan salah satu siswa yang bernama Dian menyelesaikan soal dengan tahapan berikut. Ini pecahan, ini perkalian ya, dibagi. Ada desimal ya, pecahan, kemudian ada pecahan campuran, kemudian ada desimal juga. Kemudian operasi hitungnya ada pembagian, perkalian, dan juga penjumlahan. Coba dilihat cara yang pertama, 3,5. Jadi dari 3,5, Dian mengubahnya menjadi 3/1/2 dibagi 3/5 ditambah 1,5 dikali 2/5. Jadi Dian menyederhanakan dari desimal dulu, dijadikan pecahan. Tahapan kedua, 3,5 diubah jadi 7/2. 3/5 ditambah 3/2
dikali 2/5. Nah, tahapan kedua ini, apakah cara Dian salah atau benar? Benar. 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 Ya, oke. Kita lanjut. Cara ketiga, Dian memproses lagi. 7/2 dikali 3/5. Salah. Jadi Salah. salah. Jadi dari pembagian harusnya menjadi kali, berarti pembilangnya dibalik. Iya. Ya. Harusnya berapa Bapak Ibu? 7/2 kali 5/3. Ya, 7/2 kali 5/3. Jadi di tahap 3 Dian yang salah. Kemudian 3/2 kali 2/5 benar. Jadi cuma kolom yang di dalam kurung di depan ya yang salah ya? Iya, Bu. Ya, benar. Jadi artinya pernyataan yang benar mengenai penyelesaian soal yang dilakukan Dian adalah A. Dian mengalami kesalahan dalam melakukan operasi pembagian pecahan pada tahap ketiga. Maka guru perlu memberi bimbingan terkait dengan bagaimana prosedur membagi 2 buah pecahan. Nah, tadi prosesnya salahnya di tahap keberapa, Bapak Ibu? Tahap ketiga. Tahap ketiga. Berarti kita cari opsi yang ada 3-nya yang salah. Yang A. A itu. Yang B 2, yang C 2, D 2, E 5. Ya. Jadi kita ini ditahan untuk disita waktunya pada soal ya berarti ya. Pada soal sepanjang itu setelah kita temukan ternyata opsinya satu-satunya yang salah di tahap 3 adalah opsi A. Kita tidak dibuat bingung gitu maksudnya Ibu. Jadi imbang ya soal UP itu ya. Saat kita disulitkan, disita waktu kita di soal, itu kemungkinan opsinya mudah ditemukan maksud saya. Gitu. Jadi mudah ditemukan. Kalau soalnya agak memusingkan gitulah ya. Yang penting kita tahu kuncinya aja. Yang salah di tahap berapa, atau kata kunci yang diminta itu apa. Nanti insya Allah opsinya pasti lebih cepat. Apa iyo? Iya ya di mute Bu, di mute. Ya, jadi satu-satunya opsi yang salah di tahap ketiga adalah di opsi A. Gitu ya, caranya ya. Mudah kan tadi matematikanya? Ya, lumayan mudah. Matematika Bu. Mudah. Tapi nanti enggak tahu kalau beda lagi. Mudah bagi yang bisa, Bu. Mudah-mudahan. Nah ini Bapak Ibu, novel 5 menara. Nah kalau ini bahasa Indonesia menentukan sudut pandang. Orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Kalau orang pertama ditandai kata apa Bapak Ibu? Sudut pandang orang pertama. Ditandai kata apa? Saya, aku, ya. Jadi pelaku utama. Kalau orang ketiga itu ditandai dengan kata mereka. Dia. Iya. Kami ya. Nah, coba kita lihat. Di sisi lain, Ama Alif. Nah, Ama Alif ingin dia menjadi penerus Buya Hamka. Ama Alif. Nah, ini dari bahasa mana ya? Menggunakan kata ama. Amak. Palembang apa ya, Bu? Terus ada Buya Hamka. Pakai Buya. Biasanya mana nih Buya? Aceh? Ya, Buya. Jadi sebutan untuk Pak Ustadz itu Buya kan. Membuat impian dan harapan Alif gagal. Alif diberi pilihan ingin pergi ke sekolah agama atau belajar di kolam pesantren.
Tetapi pada akhirnya Alif lulus karena dia tidak ingin mengecewakan harapan orang tuanya. Alif menuruti keinginan ibunya dan memasuki kolam. Alif. Jadi tokoh di situ yang diceritakan adalah si Alif. Ya. Jadi Alif ini adalah orang ketiga Bapak Ibu. Karena nama orang, kemudian dia, mereka, ia, itu termasuk sudut pandang yang ketiga. Kemudian ini sama-sama orang ketiga. B, C, D. Ya. Kemudian yang mana kita pilih? Karena di situ memang yang diceritakan adalah si Alif sebagai tokoh utamanya. Pak Saroni dari LPTK mana, Pak? Dari Untirta, Bu. Untirta. Ya. Bapak, gimana kesulitan UP kemarin? Belum ikut UP, Bu, belum baru mau ikut. Oh, Bapak peserta PPG ya? Iya, betul. Oh, ya. Ya, baik. Bapak, ini ada kumpulan soal-soal dari teman-teman yang sudah bergabung dengan kami angkatan sebelumnya. Jadi mereka mengumpulkan soal yang mereka temukan, kita tulis lagi gitu, Pak. Iya, Bu. Ya. Orang ketiga. Baik, nomor 62. Nah, ini memang nomornya nggak urut sesuai ingatan mereka. Bu, saya ingat nomor 62 gitu. Jadi kita ketik 62. Bu, saya ingat nomor 3 gitu, Pak. Jadi nggak urut dari nomor 1. Hasil urunan ini, Bapak. Iya, betul. Baik, 62. Seorang guru akan mengajar dengan KD 4.3. Bapak Ibu, KD 4.3 adalah KD apa? Keterampilan. Motor, keterampilan. Melisankan puisi hasil karya pribadi. Ya, diingat-ingat melisankan puisi, tapi harus karya pribadi katanya. Dengan intonasi dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Agar siswa dapat menghasilkan puisi karya sendiri, kegiatan pembelajaran pada tahap mengamati. Jangan lupa Bapak Ibu, dilihat lagi kuncinya, ada kata-kata mengamati. Yang dapat dilakukan untuk KD di atas adalah yang pertama, ini masih bukan pilihannya, bukan opsinya. Ini yang dilakukan guru. 1, siswa diminta membaca contoh puisi dan mengidentifikasi cirinya. Yang nomor 2, siswa mengamati lingkungan sekitar dan diminta menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan puisi, yang menarik sesuai tema puisi. 3, siswa diminta mengingat dan mempresentasikan ragam puisi. 4, guru menjelaskan tentang puisi dan meminta siswa menulis puisi tentang topik yang disediakan guru. 5, guru meminta siswa mengamati gambar sesuai dengan tema puisi. Nah, Bapak Ibu kira-kira yang mana? Tahap 2 dan 5, Bu. 2 dengan 5, Ibu. 2 dengan 5. 2 dan 5. Jawab. 2 dengan 5. Melisankan itu membaca ya, Bu. Melisankan, Bapak Ibu. Iya. Melisankan. Pada tahap mengamati. Tapi pada tahap mengamati. Ini pilihannya cuma sampai D ya, Bu. Mengamatinya nomornya yang E enggak ada, Bu. Kayaknya enggak kelihatan. 2 dan 4. 2 dengan 5. Berarti itu tuh hanya 4 dengan 5. 4, 5. Iya, mengamati 2 dan 5. Ya, pikiran 2 tidak ada itu. Mengamati 2 sama. Tapi enggak ada, Bu, 25. Ya, kita harus memilih karena yang 2 itu benar. Ya, kita lihat 2. Ya, berarti pilihannya
A, C, D. D. Ya. Ya. A, C, D. Kira-kira pasangan dari dua ini dua dengan apa? 2 dan 4. 3 bisa presentasikan. Menjelaskan. Itu guru menjelaskan tentang puisi 4. 1 dan 2. Ya, 1 dan 2, Bu. menulis. Bisa diminta membaca contoh. Dan puisi yang identitas C. Mengamati kan mengidentifikasi, Bu. Gimana? Bukan 2 dan 3 ya? Oh ya, 3. 2 dan Bisa diminta 3. mengingat dan mempresentasikan ragam puisi. Karena ini kan puisinya sudah ada. Puisinya kayaknya sudah 1 ada. dan 2. 2 dan 3. D. Ya. D, 2 dan 3. Mengamati mempresentasikan bisa. Ya, benar. Jadi analisisnya dari kata-kata mengamati, kita harus cari langkah yang dimana guru menentukan tema atau topik puisi, kemudian menuliskan. Jadi nomor dua benar. Kan melisankan puisi ya. Kemudian setelah proses pengamatan dan penulisan, pastinya ujungnya harus mengarah pada KD keterampilannya. Iya. Ya. Melisankan, mempresentasikan. Iya, KD keterampilannya adalah mempresentasikan. 2 dan 3. 2 dan 3. Ibu di situ kok nggak ada lisan, Bu. Nah, melisankan bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk mengapresiasi, membaca puisi dengan tanpa teks, gitu kan? Itu melisankan kan ya, Bapak Ibu ya? Ibu. Ya, jadi mempresentasikan dirinya. Karena tujuan dari KD 4.3 adalah KD psikomotor, yaitu melisankan. Jadi kita pilih yang 2 dan 2 dan 3. Tadi misalnya kita memilih mengamati Bu di nomor 5, sama-sama mengamati. Ya benar Ibu, mengamati, sama-sama mengamati. Nomor 2 mengamati, nomor 5 mengamati. Kenapa kita tidak ambil keduanya? Itu kan, sama-sama mengamati. Nomor 5 yang itu diminta di situ KD-nya keterampilan, Bu. Ya, kalau kita memilih 2 dan 5 juga tidak akan menuju pada KD keterampilan. Dan kemudian kebetulan kita tidak dibuat bingung, di opsi nggak ada 2 dan 5. Iya. Iya. Ya, kita lanjut. Nah, ini gambar orang meniup kertas, Bapak Ibu ya. Awalnya kertas itu digulung, kemudian ditiupkan. Saat guru meniup dan melihat kertas bergerak ke atas, siswa terheran-heran dan bertanya kepada guru. Guru tidak langsung menjawab. Siswa memfasilitasi lembar kerja siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara berkelompok. Jadi situasinya guru diem, tapi ngasih LKPD untuk menjawab prakteknya. Siswa sudah penasaran gitu ya Bapak Ibu ya, tapi guru tidak langsung menjawab. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok. Sesuai hasil kesepakatan kelompok dalam sesi presentasi. Guru membimbing siswa menyimpulkan. Ya. Proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan teori belajar apa? Gitu. Tidak kelihatan Bu, diwaca. Tidak lihat Bu. Tidak lihat tulisannya. Saat guru meniup dan di atas dan difasilitasi. Jadi ceritanya,
Yang Tidak, pertanyaan diajukan secara berkelompok. Harus diskusi dengan kelompok. Membangun Seperti pengetahuan yang sendiri, tadi. Bapak Ibu. Konstruktivistik. Iya, konstruktivisme membangun. Membangun kembali. Iya. Benar. Jadi ceritanya Bapak Ibu, guru itu meniup kertas. Siswa terheran-heran, tapi guru tidak menjawab. Guru memberikan LKPD, lalu siswa berdiskusi. Baru di akhir guru memberikan kesimpulan. Nah, teori apa itu? Berarti siswa yang aktif tuh, Bu? Iya, siswanya yang aktif. Siswa yang aktif tuh berarti konstruktivisme. Konstruktivisme. Membangun pengetahuannya sendiri. Membangun. Iya, benar. Jadi siswa dirangsang untuk membangun pengetahuannya sendiri. Iya. Jadi konstruktivisme. Iya, siswa yang aktif, guru yang pasif. Ya, Bu. Kalau behavior itu Ibu gimana? Kalau behavior itu tuh guru perilaku, yang ada stimulus, yang ada pasif. ada reward. Ya, ada semakin pujian. Reinforcement. Ya, memberi pujian bagi siswa yang menjawab benar. Begitu. Iya, benar, Bu. Stimulus, ada respon, kemudian ada reward, kemudian kalau misalnya di pembelajaran biasanya guru menjelaskan. Nah, itu cenderung udah mengarah pada behavior karena guru menjelaskan satu arah, kemudian pendekatannya deduktif. Jadi dijelasin dulu, baru anak-anak belajar gitu kan. Kalau yang lain itu, kalau konstruktivis itu induktif. Disuruh mencari dulu, kemudian di guru memberi kesimpulan. Seperti itu gambarannya. Baik, ini IPA. Ada unsur dan senyawa. Kalau senyawa, apa sih bedanya? Unsur senyawa? Unsur itu molekul yang paling kecil. Kalau senyawa? Senyawa tuh gabungan unsur-unsur. Ya, gabungan beberapa unsur campuran. Jadi coba kita lihat. Ini kita harus mencocokkan nama unsur atau senyawanya, kemudian rumus kimianya apa. Yang nomor 1 gas hidrogen. Bentuk zatnya campuran, rumus kimianya H2. Nomor 2, ion sulfat, bentuk zat, molekul ion, kemudian rumus kimia SO4. Asam klorida, molekul unsur HCl, atom oksigen unsur, rumusnya O. Soda kue, molekul senyawa, rumus kimianya NaHCO3. Pasangan nama zat dan bentuk zat yang tepat ditunjukkan pada angka berapa? Coba kita lihat. Hidrogen, apakah dia campuran? Gas hidrogen. Bukan. Tidak campuran. Campuran ya. Campuran, Bu, kayaknya. Berarti yang ada angka satunya kita coret. Ya, benar. Lalu nomor 2, ion sulfat SO4. Molekul ion, benar Ibu? Iya. Benar. Rumusnya dari ion itu SO4 Ibu. Iya. Ya. Berarti nomor 2. Ya. Berarti yang ada nomor 2 yang ini kita coret ya. Iya, karena D kloret. Ya. Berarti opsinya tinggal A, D. Dengan D. Iya. 232. Asam klorida. Molekul unsur. Dia molekul unsur. HCl Ibu ya. Unsur. HCl itu sudah senyawa, bukan unsur. Kan ada hidrogen, Cl unsur lagi. Kan ada 2 unsurnya. Oh ya. Berarti Benar, bukan ya, bukan ya, senyawa harusnya.
asam klorida bentuk zatnya harusnya campuran atau molekul senyawa karena ada dua zat HCl. Ya. Ya. HCl ya. Ya. Kecuali kalau H sendiri atau Cl sendiri itu baru unsur. Benar. Ya, unsur. Bu, apa bedanya dengan ion, Bu? Kenapa, Ibu? Apa bedanya dengan ion unsur itu, Bu? Ion dan unsur. Molekul ion. Nah, karena nama ilmiahnya ini mungkin ya, bahan zatnya ion sulfat, Ibu. Jadi dia molekul ion. Tapi rumus kimianya, kenapa, Ibu? Ya, jadi rumus kimianya SO4. Ion sulfat. Molekul ion. Kemudian asam klorida, HCl maksud saya, ini kan terdiri dari dua unsur. Jadinya bukan unsur, tapi senyawa atau ya. HCl. Terdiri dari unsur-unsur. Iya, benar. Jadi nomor 3 kan salah gitu kan? Coret ada nomor 3. Iya. Nomor 3 salah. Ya. Jadi yang ada nomor 3-nya itu salah. Ya. Ya, dicoret. Berarti yang cocok 2, 4, 5. 5 itu soda kue. Soda kue senyawa karena terdiri dari 4 unsur. Ada natrium, ada hidrogen, ada karbon, lalu ada oksigen. Ada karbonusida. Iya. Bu, kalau atom oksigen itu bukan O2 ya, Bu? Kenapa, Ibu? Atom oksigen itu bukannya O2 ya? Iya, benar O2. Makanya di situ kan salah. Atom oksigen, maksud saya rumus kimianya O2, tapi dia kan unsur, Ibu. Unsur kan maksud saya hanya terdiri satu molekul oksigen, tidak nyambung dengan unsur lain 2 atau lebih gitu maksud saya, Ibu. Ya, jadi nomor 4, 2, 4, 5 gitu. Ibu, yang nomor 5 benar ya, senyawa ya? Ya, banyak molekul. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apa bedanya atom oksigen dengan unsur oksigen? Nah, unsur rumus kimianya O2, atomnya sendiri O. Mungkin gitu, Bu, secara kimia. Ya, atomnya. Ya, betul. Kalau ini udah ke kimia banget ya, ya Pak ya. Molekul, unsur, senyawa. Tapi kita analisis secara keilmuan SD. Seperti itu caranya. Kalau saya, Ibu, dalam memilih soal seperti itu yang saya lakukan. Mana yang salah, saya coret dulu opsinya. Tinggal, ini kemungkinan opsi yang ada 2-nya gitu kan ya. Nah, ternyata nomor 3 salah. Bukan unsur ya. Kan ada 2 zat gitu kan. 2 unsur berarti senyawa atau campuran. Itu ya Bu Elsa ya. Ibu Elsa dari LPTK mana? Saya dari UHAMKA, Ibu. Oh ya, UHAMKA. Ibu peserta PPG? Jabatan, Ibu. Ya. Oh, prajabatan. Ya. UP-nya nanti sama ya? Atau beda, Bu? Sama, Ibu. UP dulu kita. UP dulu, nanti UKIN. Seperti itu. Oh, kebalik ya? Ya. Ibu ada sudah di grup ini, kayak Ibu untuk UP-nya. Kenapa Bu Angel? Ada yang sudah daftar Kak, karena cek kami di ND ini ada jaringan leletnya Ibu, maksudnya mau tanya nih ada yang teman-teman bisa daftar Kak untuk retaker untuk ujian UP-nya. Belum kayaknya Bu. Bisa Bu Angel. Oh iya, terima kasih Bu. Tapi Bapak Ibu, kata Bu Tiwi tadi sudah ini ya, dibuka itu jadwal apa? UKM PPG-nya. Belum, baru-baru ada jadwalnya, Bu. Belum bisa daftar, belum. Oh, masih Belum baru bisa daftar, Bu. Oh, ya nggak apa-apa. Ya. Nomor 70.
Ini Bu Harni mengajar di kelas 6 SD Pinus. Materi yang dibahas adalah tentang persatuan. Pada saat guru menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara, siswa tampak bosan. Nah, ini kasusnya ya, Bapak Ibu. Setiap ada kata-kata itu tolong digarisbawahi jika Bapak Ibu membaca soal. Ditandai. Pada saat dilakukan penilaian hasil belajar, hanya 5 orang dari 30 orang anak yang mampu menjawab soal dengan benar. Jawaban dari kelima anak tersebut pun hanya menyalin dan tanpa berpikir tingkat tinggi. Sementara anak yang lain mengatakan tidak mengerti jawabannya. Bu Harni mencoba merefleksi dan melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, apa cirinya nih? Udah mengarah PTK nih. Apa Bapak? Meningkatkan, Bu. Nah, meningkatkan ya. Kira-kira meningkatkan ada di opsi mana? A, B, ini meningkatkan. Meningkatkan ya. B, C, and Peningkatan yang C. Kemudian yang D tidak ada. Tidak ada. E juga tidak ada. Kita cocokkan B atau C. C. B. B. Gimana? SD Pinusnya juga. Sama sama ya. SD Pinusnya. Belajar melakukan penggunaan berbasis elektronik. B, Ibu. Karena ada penelitian. B itu pengembangan ada soal hasil evaluasi belajarnya. berbasis elektronik untuk Ada hasil belajar, Ibu. Elektronik. Ya. Karena ada proses dan hasil belajar. Ya, Ya. proses dan hasil belajar. Ya, benar Bapak Ibu. Di sini lebih komplit dan kemudian soal evaluasi berbasis elektronik ini sepertinya cocok untuk ini Bapak Ibu Tidak kan bosan, mereka Iya, biar enggak bosan. iya. Kemudian mereka itu ini apa namanya hanya menyalin jawabannya gitu. Yang menjawab itu hanya menyalin tanpa berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi ini lebih menarik untuk proses pembelajaran dan juga hasil belajar. Ya, lebih menarik yang B. Cara milihnya cepat kan ya kalau PTK, di mana ada meningkatkan ditandai dulu, yang lain di delete aja dari pikiran kita gitu. (71) Ibu Lia, saya minta tolong. Ya, Bu. Hasil mengamati guru mengajar diperoleh data bahwa peserta didik mengalami kebingungan ketika bertanya kepada guru perihal materi yang belum dimengerti. Guru memberikan penjelasan yang berbeda-beda untuk pertanyaan yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah yang muncul dalam pembelajaran disebabkan oleh guru. A. Mengerjakan tugas lain yang dibebankan kepadanya selain mengajar. B. Tidak menguasai materi pembelajaran yang menjadi bidang profesionalnya. C. Memiliki banyak aktivitas sebagai pengurus organisasi di masyarakat. D. Tidak memiliki pengetahuan pedagogi yang baik. E. Sedang dalam kondisi kelelahan sehingga banyak informasi yang terlupakan. Kalau saya sebenarnya antara B sama D. Iya, B sama D. Tidak menguasai materi, tidak memiliki pengetahuan pedagogi yang baik. Tidak menguasai. Menguasai materi pembelajaran menjadi bidang profesional. Tidak boleh ikut campur terhadap situasi si guru gitu ya. Ini kondisi personalnya Bapak Ibu ya. Yang C juga ya.
entah itu dia punya aktivitas organisasi, kita nggak tahu gitu kan ya. Penting cara mengajarnya gimana gitu kan. Jadi yang B atau D? B, Ibu. Tidak menguasai materi pelajaran. Kalau Yang D, menjadi bidang Bu Angel. Tidak Ibu. menguasai materi. Kalau D misalnya, Kalau pedagogik itu memotivasi, Ya. mengorganisasikan misalkan. ya, Memberikan pedagogi penguatan untuk benar, kemampuan pedagogik. penguatan, kemudian ada Iya. ranah perbaikan pembelajaran. Iya. Nah, lebih luas gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Ya. Jadi menguasai materi adalah bagian dari pedagogi. Tapi dalam hal ini kita harus memfokuskan pada pertanyaan yang sama tapi dijawab dengan Jawaban yang berbeda-beda. berbeda-beda. Jadi fokus pada penguasaan materinya. Gitu. Bu, itu juga pedagogi kan, Bu? Iya, benar. Penguasaan materi, penguasaan teori belajar di kelas, itu juga pedagogi, Bapak Ibu ya. Tapi kita diminta langsung pada masalahnya, to the point gitu kan. Masalahnya di situ apa? Kalau pedagogi masih luas. Luas, ya Ibu. Ibu Atu. Ibu Atu dari mana, Ibu Atu? Dari Pandeglang, Bu, Labuan. Oh, tetangga Bu Susi ya? Iya, Bu. Perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. Kompetensi pedagogi, kompetensi pengetahuan, kompetensi kepribadian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 sebagai guru dan dosen. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 sebagai guru dan dosen A. Iya, kompetensinya apa saja maksudnya gitu, Bu? Iya. Pedagogi 1 dan 2, 4. B, 1, 2, dan 3. C, 2. 1, 2, 3. D, 2, 3. E, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. D, 2, dan 3. Sosial semuanya 1, 2, 3, 4. Masa ada kompetensi pengetahuan, Bu? Pengetahuan nggak ada. Oh, enggak 1, 3, 4. Hanya profesional. Berarti 1, 3, 4. Pedagogi kepribadian sosial. 1. Harusnya 1, 3, 4. Ya. Ya, harusnya 1, 3, 4. Ya. Tapi Bu, di opsi nggak ada. Ini iya, itu adanya ulang, gitu kan ya. Diketik ulang Bapak Ibu. Jadi ingatannya mungkin ada yang keliru. Tapi yang pasti Bapak Ibu untuk konsep ini jangan menghafal opsinya, tapi pemahamannya tentang kompetensi guru, Bapak Ibu ya. Tidak ada ya, pengetahuan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Terus Bu Dewi, misalnya kita dihadapkan dengan soal seperti ini, mau tidak mau kan harus memilih. Nggak ada Ibu. Di soal UP nggak ada soal yang keliru ketik gitu kan. Sudah ada timnya di editornya. Tim editornya. Benar. Kalau misalnya Ibu Bapak bertanya, saya sering mendapatkan pertanyaan seperti Ibu soalnya ada yang salah gimana Bu gitu. Nggak ada Bapak Ibu ya. Di semua UP itu pasti ada satu jawaban yang tepat sebagai kuncinya di situ. Yang salah itu kapan? Yang salah saat kita belajar. Ada kekeliruan ketik soal. Karena kita buka tim editor gitu ya. Nggak Ibu, jangan khawatir ya. Pasti ada opsinya di situ. Jangan khawatir nanti Ibu itu keliru soal Bu. Saya bonus nanti Bu. Nggak ada. Nanti Ibu nilai itu akan diakumulasi oleh dikti dan tidak akan muncul nilai Ibu berapa, salahnya berapa, itu nggak ada. Hanya lulus gitu aja. Terus ini milihnya mana Bu? Kok adanya kok 1, 2? Iya Ibu, ini kan hasil ketikan kami. Mungkin opsinya saat kami ketik itu keliru, ada opsi yang mungkin ini yang E ya, karena ini kan ketik ulang gitu Ibu. Jadi Ibu harus paham bahwa konsep
untuk kompetensi guru dan dosen. Ya, ada pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Gitu. Sudah saya tandai ya, 1, 3, dan 4. Oke, Bu Suwaibah, 73. Ya, Bu. Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Contoh pertanyaan uraian yang tepat untuk kompetensi dasar tersebut adalah A. Gambar dalam bentuk bagan alur masuknya penjajah ke Indonesia. B. Gambarkan dalam bentuk peta kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Sebutkan proses kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia. D. Bagaimana bangsa Belanda mempertahankan kedaulatannya di Indonesia. C, Ibu. Sebutkan proses. Sebutkan. Pertanyaan mengidentifikasi. Jadi KKO identifikasi, Bapak Ibu. KKO identifikasi itu mengidentifikasi artinya tidak hanya sekedar menyebutkan. Menyebutkan itu KKO di bawah identifikasi. KKO tingkat berapa menyebutkan? C2 ya? C2 ya kalau nggak salah. C2. Menyebutkan. Belum sampai ke pemahaman. Ya, jadi di situ kemudian setelah kita menentukan KKO itu nomor berapa, tingkat berapa, baru kita tentukan materinya. Faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya mempertahankan kedaulatan. Bagaimana bangsa Belanda? Bagaimana bangsa Belanda bagaimana bangsa Belanda mempertahankan Indonesia? Kedaulatan Indonesia. D, Bu. Mempertahankan. Ya. Iya. Ya, jadi itu. Tapi kok bangsa Belanda? Iya, tapi kok bangsa Belanda yang mempertahankan kedaulatan? A apa ya? Gambarkan dalam bentuk bagan alur masuknya penjajah ke Indonesia. Penjajah ke Indonesia apa? Nah ini Bapak Ibu. Bentuk peta kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Coba dilihat. Faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Pentingnya, faktor penting penyebabnya. Siapa sih yang menjajah? Belanda. Nah, kalau yang E ada opsi lagi apa? Apa saja faktor penyebab Belanda? Apa saja? Yang E, Bu. Udah lihat, Ibu. Ya, coba dilihat. Yang ditanya di sini karena topiknya bukan menanyakan Belanda. Ya. Siapa yang mempertahankan kedaulatannya? Indonesia atau Belanda? Indonesia. Indonesia. Ya, Indonesia Bapak Ibu yang mempertahankan kedaulatannya itu di situ Indonesia. Kemudian di sini yang D, bagaimana bangsa Belanda mempertahankan kedaulatannya di Indonesia? Apakah ini berhubungan dengan Bu. Faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya? Ada hubungannya Bapak Ibu? Ada. Gimana hubungannya Bu Angel? Indonesia, Ibu. Apa bedanya yang E nih? Coba apa saja faktor
Nah, apa saja Bapak Ibu? Ini hanya menyebutkan Ya, sama menyebutkan. penyebab. Ini loh, coba kita perhatikan lagi ya. Faktor-faktor penyebab Belanda menjajah Bu. bangsa Oh iya. Indonesia. Iya. Coba. Yang D atau E? Bu. Apa saja? Ibu apa sesungguhnya menyebut C? Ya. Apa saja? Sama saya menyebutkan. Ya, Ibu. Jadi yang D itu Belanda yang mempertahankan kedaulatannya. Padahal di sini yang mempertahankan kedaulatannya itu siapa? Indonesia. Iya. Loh, Ibu itu kakaknya kok apa saja, Bu? Kan rendah gitu kan ya? Rendah. Maksud saya rendah. Tapi di sini faktor-faktor penyebab Belanda menjajah Indonesia itu masuk, Ibu. Faktor-faktor penting penyebab. Ini loh soalnya. Ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan, kita memang harus menentukan KKO. Ya, uraian. Kemudian jika KKO tertinggi itu malah tidak cocok dengan materinya, harus pilih yang di bawahnya yang sesuai dengan materinya. Yang D, KKO-nya tinggi, benar. Mengidentifikasi bagaimana bangsa Belanda mempertahankan kedaulatannya di Indonesia. Tapi tadi ada Ibu, Bu itu Belanda, bukan Indonesia. Nah, teliti ya. Kalau kamu foto baik Belanda. Nah, Belanda ini Bu, bukan Indonesia. Sedangkan di soal itu adalah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, bukan Belandanya. Tapi yang cocok apanya sih? Yang faktor penting penyebabnya. Jadi ada di opsi E. Iya, ada di E. Gitu. Gimana Bapak Zulfikar? Setuju Ya, nggak? setuju saya, Bu. Setuju E. Bapak baru hadir? Iya, Bu, lupa terus, Bu. Mau persiapan UKIN, jadi terlena terus waktunya, Bu. Oh iya. Bajul. Ya, Pak. Hadir. Ya, Assalamualaikum. Salam. Saroni, Pak Saroni, satu kelas, Bu. Ya, Oh, satu kelas. Iya, Bu. Nah, kita sampai pada IPA lagi, Bapak Ibu. Ini bangkit listrik. Kalau gambarnya tidak jelas, nanti di gambar UP, Bapak Ibu urutkan dari belakang, ya. Urutannya dari belakang, ini PLTU. Terakhir itu listrik, sama, semua listrik ya. Kemudian di situ ada generator. Maka generator itu energi mekanik itu. Mekanik. Jadi kita cari yang mampus lagi ya. Mungkin mabuk apa? Jadi mungkin mereka kecelakaan antara A dan D. Panas. A dan D. Uap kan panas itu kimia berarti panas. Panas mekanik listrik. Berarti kan uap D. Panas kimia mekanik listrik. Panas D. Panas kimia mekanik listrik. Mana dulu? Panas dulu atau kimia dulu? Panas dulu. Panas dulu. Kimia. Uap dulu. Uap tuh panas dulu. Panas kimia bermekanik. Ya, gede, Bu. Dibantingnya istrinya. Ini loh, coba kita perhatikan. Menggunakan bahan bakar batu bara, Bapak Ibu. Kimianya. Kimia, panas, mekanik, listrik. Bu. Style hidupnya beda. Satu K-pop, satu dangdut.
Apa tuh dangdut? Apa dangdut? Aku nggak suka, lebih Saya suka yang aku lihat dangdut. Raffi Ahmad, anak-anaknya. Saya pilihannya jawabannya A. Anaknya itu bisa nomor 2 gemes aku. Gemes sekali kan lihatnya. Ibu Saya Veronica. kimia. Ibu. Itu kan uap. Iya. Jadi Bapak Ibu, ini dilihat dari belakang itu listrik ya, ujung-ujungnya harus menghasilkan listrik, sama listrik semua. Kemudian sebelum listrik ada energi mekanik. Berarti kita harus menentukan opsi A dan D. Ya, antara opsi A dan D kita lihat lagi, kimia dulu apa panas dulu ya. Nah, ternyata bahan bakarnya batu bara. Kimia Batu dulu bara A. kan. Berarti Ya, kimia benar. dulu prosesnya. Kimia dulu, baru batu bara itu menghasilkan energi panas. Nah, Setelah proses kimia baru terjadi panas. Ya, benar. Kita menggerakkan, Iya, Bu. menggerakkan ini turbin. Ya. Kemudian untuk pembangkit listrik ini Bapak Ibu, itu semua ya, ada PLTU, PLTA, PLTS. Nah, nanti muncul entah nanti Bapak Ibu dapat yang mana gitu kan. Yang penting Prosesnya sama ya berarti, Bu? Iya, Kimia, disajikan panas. gambar. Kan kisi-kisinya itu disajikan gambar proses menghasilkan energi listrik. Peserta mampu menganalisis dan menyebutkan proses dari tahapan gambarnya gitu. Iya, ada gambaran, udah ada gambaran ini. Iya, seperti itu. Yang pasti kadang ada Pak soal itu di UP nggak jelas gambarnya. Seperti kemarin itu soal tulang itu hasil ronsen tulang mana yang patah gitu kan ya. Iya, Saya betul. salah, Ada, Bu. Gitu. Saya Terus? jawabnya salah, kan nggak tahu Bu tulang mana yang patah, nggak kelihatan tulangnya gitu kan. Mungkin saya salah gitu, tapi Ibu itu lulus. Ya mungkin benar, mungkin salah, mungkin jawaban yang lain bisa salah, bisa benar kan nggak tahu. Nggak dikoreksi gitu Bapak ya. Jadi seperti itu soal UP. Penuh misteri. Nah, ini. Diberikan 4 buah bilangan. A, B, C, D dengan ketentuan sebagai berikut. A. Oh, ini. Nilai dari B adalah 2 kali nilai A. Tulisannya blur. Nilai dari C adalah 2/3 dari nilai B. Dan nilai dari C adalah 1/4 nilai D. Pernyataan yang benar mengenai informasi di atas adalah, wah ini kalau kerjakan sendiri nih pusing nih. Coba kita tuliskan. A sama dengan 2B, 2 kali B. Kemudian C B sama dengan 2/3 B. Ya. Setelah itu nilai C adalah 1/4 D. C sama Itu dengan B, Bu. Nilai C kan 2/3 dari B. Nilai C 1/4 dari D. Iya, 1/4 D. Ini, Bu. Jadi C itu dibanding D 1/4. C dibanding B itu 2/3. Memang seperti itu di soal. Nah, gini ya, coba kita perhatikan. Kita samakan. Kita samakan. Ini dicari perbandingannya Bapak Ibu ya. A, B, C. A, kemudian kita bandingkan. Ini B, kemudian C, kemudian D. Ya, di sini ya. Iya. A saya ganti 2B. 2 kali. Berarti B-nya berapa? Jadikan B semua ya. Ini B ya. Diumpamakan B semua. C juga dijadikan B. C itu sama dengan 2/3 B. B. Ya. Sedangkan D itu
Kalau nyari D gimana? Berarti C dibagi D sama dengan, dari rumus C ini Bapak Ibu kita peroleh D sama dengan C dibagi 1/4. Ya. Artinya C kali 1/4 itu dijadikan pecahan campuran menjadi 5/4. Ya. 5/4 kalau udah perkalian dibagi 4/5. 4/5. Saya boleh menuliskan 4/5C, boleh? Boleh. Ya, oke, sama ya. Nah, berarti D itu saya ganti 4/5C. Nah, sedangkan C sendiri, bulat ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Harus sabar nih ngitungnya. Iya, iya. Ya, sedangkan C sendiri itu C sendiri karena mau jadikan B, kita harus menuju ke B nih. Ya. Kita ganti ya. Iya. 4/5C. Berarti dikalikan berapa? Dikalikan dijadikan 2/3 B-nya Bapak Ibu. Iya. Minyak. Ya, 4/5C. 4/15. Kailangan patay do dicek sang lagi ke sana. Gimana nih Bapak Ibu menuju ke B-nya gimana? 4/5 dikali 2/3. 3/2 ya? 2/3 apa 3/2? Kancing baju aja Bu, kalau seperti ini Bu. Iya, kalau saya tinggal. Kancing baju A B C D. Nanti terakhir aja. 1 menit. Itu 4/5 dari mana ya Bu tadi? Maaf, saya tinggal. Kenapa Ibu? Dari D. Saya sama dengan 4/5 itu tadi dari mana ya? Yang di atasnya. 4/5 itu dari ya Ibu ini campuran dari 1/4. D itu kan sama dengan 1/4 D. Lalu saya balik cara mencari D-nya gimana? Berarti C dibagi 1/4 kan? Iya, betul. Nah, kemudian C dibagi 1/4 itu saya balik jadi perkalian. Ya, 4/5 benar. Ya, harusnya C dibagi 5/4 karena dibalik maka 4/5. 5. Oke, kita lewati dulu Bapak Ibu ya. Jaga pusing. Lewati dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Iya. Ya. Nanti ketemu kok Bapak Ibu ya. Saya jelasin nanti di belakang. Ini udah 20-20 nih. Masih mau bahas soal yang dari Bu Novi Bapak Ibu ya. UPPPG. Soal dari peserta. Ya Bu Novi ya. Ya Bu. Ya. Kita lewati Pak Saron nanti ya dibuat PR ya. Iya. Iya Bu. Baik. Membelajarkan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Orang guru menayangkan gambar orang dari Aceh sampai Papua. Nah, dengan karakter yang bergantian. Menurut teori Jean Piaget, Bapak Ibu jangan sampai salah menyebutkan. Ya, pijet. Bukan pijet ya, Piaget. Maka narasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik yang ada di kelas tersebut pada tahap apa? Nah, rasional tahapannya. konkret. Gambar orang dari menggambarkan orang berarti ada personal, praoperasional, kemudian operasional konkret, sensor, operasional konkret, lalu ada operasional formal. Operasional formal. Nah, satunya ya. Sensor. Nah, artinya
Nah, itu teorinya Piaget, Bapak Ibu. Ya, teori. Berarti deduktif ini ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Etuan aja itu. Iya, Bapak. Kekurangan opsi. Nah, ini hanya 4 ini Bapak Ibu ya. Ada sensori motor tadi saya lupa. Ini ada 4 ini. Nah, karena ini menunjukkan gambar Bapak Ibu, Konkret. media. Konkret. Iya, benar. Operasi konkret. Menunjukkan media, menunjukkan harga, itu termasuk tahapan operasional Konkret. Kalau udah tahap kalau praoperasional biasanya sebelum SD praoperasional. Kalau operasional formal sudah mampu menyatakan simbol ya, artinya tidak perlu membawa alat Agak. Mampu menyatakan simbol. Misalnya dalam matematika itu sudah mampu mengenal rumus, ya rumus kecepatan, ya itu. Nah ini 87. Pak Untung adalah guru kelas 6. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 4.5 psikomotor ya. Mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Hal pertama yang akan dilakukannya adalah mengembangkan indikator. Salah satu rumusan indikator yang tepat, yang mana Bapak Ibu? Untuk KD 4.5. Mengubah teks puisi menjadi prosa, yang mana? Menjelaskan isi dan makna, menyebutkan unsur prosa. Kode 4.5 ya keterampilannya. Tapi di sini fokusnya pada hal pertama menuju KD itu Bapak Ibu. Jadi kita fokus jangan pada KD-nya saja, tapi materinya. Mengubah teks Mengubah puisi. teks puisi menjadi prosa. Di situ ada 2 unsur Bapak Ibu. Apa kita bandingkan? Oh, isi dan makna ya, isi dan maknanya. Puisi dan prosa. Iya benar, puisi dan prosa. Karena kita belum tahu kan, ada 2 bentuk yang berbeda, 2 karya berbeda. Puisi akan diubah menjadi prosa. Berarti kita harus tahu antara puisi yang mana, prosa yang mana gitu. Yang B. Yang B. Yang B, mengamati teks puisi dan prosa. Membandingkan dulu. Iya, Man. Ini kayaknya soal UP kemarin deh, Bu. Ya, Ibu. Iya. Iya, ada soal ini kemarin. Berarti jawabannya yang mana, Bu? B. B. B ya. B. Mengamati puisi dan prosa. Kenapa kita pilih B? Karena di situ ada 2 unsur karya yang mau kita ubah dari puisi ke prosa gitu Bapak Ibu ya. Itu harus bandingkan dulu, diamati dulu puisinya gimana, prosanya gimana. Ini kan langkah awal ini loh. Hal pertama ya, hal pertama yang akan dilakukan. Jadi kita harus membandingkan keduanya dulu. Apa sih puisi itu, prosa itu apa? Baru puisinya diubah ke prosa gitu. (88) Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi menjelaskan ciri-ciri cerita fiksi, menjelaskan ya. Untuk penilaian psikomotor yang tepat adalah ceritakan, jelaskan, kinerja produk portofolio, praktikkan, tuliskan, buatkan ini ya.
Yang mana Bapak Ibu? Tuliskan ya. Menjelaskan ciri-ciri cerita Berarti praktik. Nirja. Psikomotor berarti Tulis. Praktik, ciri-ciri. Praktikan ciri-ciri cerita fikih dengan teman Nirja produk portofolio. produk. Oh iya. Jelaskan cerita Laporan. Keterampilan. Yang mana? Yang A, ceritakan secara lisan ciri-ciri cerita fiksi dengan contoh. Yang B, jelaskan. Jelaskan tidak, jelaskan itu Nah, pengetahuan. Buatkan laporan Bu. Pengetahuan iya. C, Bu. Praktikan ciri-ciri fikih dengan teman Kemampuan. sebangkumu. Ini sebentar. Yang B itu jelaskan. Buatkan laporan Ibu, itu kinerja Bu. Tuliskan. Pengetahuan, Ibu. Ini masih pengetahuan. Ya, pengetahuan. Praktikan, Bu. Buatkan laporan Bu. Kinerja. Praktikan ciri-ciri cerita fiksi dengan teman sebangku. Apakah ciri-ciri itu perlu dipraktekkan? Tidak. Tidak. Oh iya. Enggak. Tidak. Jadi antara A dan E yang mana? E. A itu ciri-ciri. Fiksi dengan A, karena menjelaskan kan bisa cerita menceritakan. fiksi. Yang A, Bapak Ibu ya. Kenapa kita tidak pilih yang buatkan? Karena ciri-ciri tidak perlu ada laporan. Laporan, iya. Kurang fokus. Kecuali di situ ada sesuatu misalnya tentang kinerja apa, pembuatan apa, itu perlu laporan gitu kan ya. Kalau ini kan hanya menjelaskan cirinya Bapak Ibu. Jadi hanya perlu menceritakan. Menceritakan itu kan ada proses menyebutkan. Kemudian ada menjelaskan alasan-alasannya gitu kan. Itu menceritakan. Ini nih, buku lo. Gue nggak mau tahu besar. Nah, ini matematika ini adalah barisan deret. 159. Kita harus menentukan suku selanjutnya. Nih, saya tulis lagi ya. 1, 3, 5, 9. Kemudian ada lagi 13. Ini nggak usah 3 ya. 1, 5, 9. Soalnya begitu kami tidak mengerti Bu yang deret-deret begitu. 13. Anto ingin membuat barisan bilangan baru dari barisan tersebut. Anto hanya mengambil urutan genap katanya, sebanyak 200 suku. Nah, Bapak Ibu, dilihat ya. Perhatikan. Ini suku pertamanya. Nah, ini. U1 berapa? 1. U1, kemudian ini adalah 5, ini U berapa? U2. Kemudian 9 adalah U3. Kemudian 13 U4. Anton hanya ambil urutan genap katanya. Urutan genapnya adalah urutan ke U2 dan 4. U4. Oh ya. Jadi kan genap Bu katanya Bu. Jadi kita mengambil urutan yang genap, urutan baru, barisan baru ya. Sama dengan U2, U4. ya, dan selanjutnya ada U6, U8 ya. Berarti barisan barunya ada 5, kemudian 13 dan seterusnya. Kemudian Anton hanya mengambil 200 suku pertama. Dia berarti pakai rumus UN atau SN Bapak Ibu. SN itu jumlah suku. SN. SN.
Kalau UN itu suku keberapa? Ya. Sedangkan di sini yang ditanya, coba kita lihat. Anto hanya mengambil urutan sebanyak 200 suku. Suku terakhir barisan bilangan yang dibuat Anto adalah UN. Suku terakhirnya. Suku 200 ya. UN, Bu, tuh. Suku terakhir berarti berapa? 200 ya, Bu Dewi? Ya, suku ke-200-nya berarti rumusnya UN apa, Bapak Ibu? A ditambah N ditambah N min 1 kali B. Ya. Kali B, ya betul. Berarti U200 sama dengan A-nya berapa? 5. Tambah. A-nya 5 dari mana ya? A itu kan U1. A U1. Ya. Jadi U1-nya sama dengan 5. Ya. Ya, Ibu. Benar ya? U1 kan tadi 1 toh, Bu? Iya, Ibu. Nah, ini kan bentuk barisan baru. Barisan baru, Bu. Oh iya, iya. Barisan baru itu bilangan genap. Bilangan genap. Iya, jadi bilangan genapnya kan U2, U4. Sampai 10, 10, 11, 13, 8. Gitu, ya. Ini 200 min 1 ya. Kali Kemudian 8. bedanya berapa? 8. 8 dari mana, Bu? 5 ke 13, bedanya 8. 13 dikurangi 5. Oh iya, begitu, Ibu. Ya, saya tulis ya. B sama dengan U2 min U1, yaitu 13 dikurangi 5 sama dengan 8. U2 dikurangi U1. 13 dikurangi 5. Kan beda itu kan U2 kurang U1, bisa U3 dikurangi U2 gitu, Bu. Jadi suku selanjutnya dikurangi suku sebelumnya, itu beda. Ya, 5. Berarti emang rumusnya gitu ya, Bu ya? Kalau mencari B berarti U sesudahnya dikurangi U sebelumnya. Iya, Ibu. Ya. Ya. Oh. Ya. Coba kalikan 199. 199. Berapa? Kali 8. 1592. 1592 ditambah 5. Berapa hasilnya? 1597, Bu. A jawabannya. 1597. Benar ya perkaliannya ya? 1597. Betul. Jadi apa jawabannya Bapak Ibu? A. A 1597. Ibu, saya mau tanya nih, saya mengerti Ibu ini. Ya, silakan Ibu, saya jelaskan. Ini yang ya, ini kenapa diambil 5 dan 13? Sedangkan ada 9 juga di situ, Ibu. Saya mengerti ini. Bilangan genap. Bilangan genap. Barisan genap, U2 dan U4. Ya, jadi Ibu, Anton pertamanya punya barisan ini, ya. Lalu Anton membuat barisan baru, di mana barisan baru itu hanya mengambil barisan suku genap, bukan angkanya yang genap, bukan angkanya Ibu, karena ini semua ganjil. Jadi sukunya yang genap. Kalau ini U1, ini U2, U3, dan U4, selanjutnya juga ada, maka Anton hanya mengambil suku genapnya, yaitu U2, U4. Ya. Mengerti itu. Ya. Oke, saya tuliskan U2 dan U4-nya menjadi barisan baru bilangan genapnya, suku genap maksud saya. Jadi saya tuliskan di bawahnya, suku genapnya adalah 5, 13. Saya ambil dari sini, 5, 13. Nah, ini suku baru. Nah, pada barisan baru, 5 dan 13 ini bukan sebagai anggota ini lagi, tapi sudah berdiri sendiri. 5 sebagai U1,
sedangkan 13 sebagai U2. U2. Oh ya. Ya. Kemudian rumus untuk UN, nah saya tuliskan secara umum UN sama dengan A plus N min 1 B. B itu adalah beda, Ibu. Jadi beda itu adalah selisih suku selanjutnya dikurangi suku sebelumnya. Ya. Gitu. Ya, jadi rumus ini berlaku jika pada barisan tersebut terdapat beda yang konsisten. Nah, artinya masing-masing suku mempunyai beda yang sama. 1 ke 5 bedanya 4. 5 ke 9 beda 4. 9 ke 13 juga beda 4. Baru boleh pakai ini. Gitu kan. Gitu Ibu. Jadi harus tahu bedanya dulu. Gitu ya Bu Angel ya. Iya, mengerti Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Jadi selama ini saya pusing yang begini soal begini ya. Nanti ada matematika khusus deret ya Ibu ya. Iya. Deret, aritmatika dan geometri. Iya Ibu. Iya benar. Baik, 91. Ini kembali ke IPA. Tulang penyusun rongga dada. Rongga dada. Tulang gladiolus. Tulang badan itu nama lainnya gladiolus, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di soal nanti tidak disebutkan tulang badan, misalnya langsung tulang gladiolus. Apa itu gladiolus? Itu badan. Tulang badan ya. Kemudian tulang hulu nama ilmiahnya. Manubrium. Kemudian tulang hulu sama manubrium. Kemudian tulang taju, seaboard proses. Kemudian ada tulang badan gladiolus lagi. Nah, tulang penyusun rongga dada yang mana? D, Bu, tulang taju pedang. B, Ibu, tulang hulu manubrium terletak di bagian atas tulang dada. Tulang taju pedang. B. Kalau taju pedang itu bagian bawah, Ibu. Kalau bagian taju pedang itu bawah. Oh, bawah ya? Kita tidak mungkin pilih ini. Gladiolus itu tengah. Tengah ini. Tengah, Ibu. Berarti yang betul yang B, Bu. Bagian yang B. Tulang hulu, tulang hulu terletak di bagian atas dari tulang dada. Yang B yang betul. Ini ya. Ya, tulang hulu namanya hulu Bapak Ibu ya. Tulang hulu itu tidak mungkin ada di bawah. Di bawah. Dia bagian atas, Bu. Hulu itu kepala. Iya. Kemudian tulang badan atau gladiolus terletak di bagian atas katanya. Sedangkan yang atas itu adalah tulang hulu harusnya, ya kan? Tulang badan itu nomor 3 sampai 7. Ya. Yang B ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Nah, ini sama. Kalau taju pedang itu bagian bawah ya, Bu? Bagian bawah. Ya, ini kan ada kata-kata tengah Ibu salah ya. Harusnya di bawah. Bagian bawah. Itu Bu Angel udah hafal nih bagian-bagian tulang. Iya, Ibu. Udah hafal ya? Ini soal yang tadi. Ini soal yang tadi Bapak Ibu sama jawabannya A ya. Nah, 1,9. ini puisi. Nah, nih. Ini disuruh mencari makna puisi, Bapak Ibu. Bentar, saya enter aja. Sekolahku nan indah. Jadi bercerita tentang sekolah
Di situ aku belajar, aku mendapat ilmu, banyak guru yang bermutu, guru yang beri ilmu untuk bekal muridnya nanti. Terima kasih sekolah dan guruku, katanya. Nah, ini intinya. Terima kasih sekolah dan guruku. Makna yang terkandung. Nah, apa? C, Bu. Terima kasih untuk guru. Ucapan terima kasih untuk guru, C. Untuk guru? Sekolah dan guruku kan. Sekolah dan guru. B, sekolah dan guruku. Ya. Lengkap ya di situ ya, harus ada sekolah juga. Iya. Ya. Oke. Ini peraturan pemerintah Bapak Ibu. Nomor 57 tahun 2021 SNP. Apa lagi? Menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik juga dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Salah satu bentuk penilaian oleh peserta didik adalah self assessment. Apa itu? Penilaian diri sendiri. Ya, benar. Penilaian diri ya. Diri sendiri ya. Berikut ini kegiatan yang paling tepat dilakukan adalah tentang self assessment. Apa itu yang kekuatan kelemahan peserta didik. Kekuatan dan kelemahan peserta didik, Ibu. A. Dilihat. Ya, A. Diri, Ibu, ya. E. Kekuatan dan kelemahan peserta didik, Ibu. Itu penilaian peserta didik. Karena Tidak, ya kekuatan bukan mengemukakan. tapi kekurangan dirinya. Ya. Tapi kalau penilaian diri itu untuk kekuatan kelemahan peserta didik, Ibu. Kalau yang A, Bapak Yang Ibu, E juga mencatat kekurangan hasil diri peserta didik. mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. Ini tugasnya guru. Guru yang menilai siswa. Guru ya. Ya, ini kan ada peserta didik Yang E kan peserta didik sendiri. Iya, benar. Ya. Karena ini self assessment Bu Angel, karena ini menilai diri kita Menilai sendiri. diri sendiri. Makanya ini ada kata-kata Yang E. kelebihan dan kekurangan. Kalau nanti kita memilih A, benar. Benar Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Karena yang melakukan. Jadi kuncinya harus hati-hati Bu ya. Iya. Iya. Kurang tepatnya di mana Bu letaknya? Kurang tepatnya. Kalau di A itu guru yang menilai karena mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Sedangkan yang E, gurunya meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri. Iya, benar. Ya, gitu Bu penjelasannya. Jadi yang A, ini guru mencatat hasil pengamatan. Ini tugas guru Ibu, mencatat hasil pengamatan. Kemudian di sini ada kata-kata peserta didik. Ya, peserta didik itu bukan diri sendiri, artinya tidak self assessment ini. Gitu. Oh iya Bu. Iya. Jadi yang E meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya, artinya secara individu. Namanya self, artinya self diri sendiri, gitu kan? Iya, gitu. Oke, lanjut. Hasil belajar IPS. Peserta didik menunjukkan 70% tidak mencapai KKM. Guru kemudian menanyakan kepada peserta didik tentang hasil belajar tersebut. Nah, berarti nggak lulus ya, nggak lulus KKM 70%. Diketahui bahwa mereka kurang paham katanya terhadap materi IPS. Guru kemudian mencoba untuk menggunakan metode PowerPoint. Nah, karena awalnya penjelasannya secara lisan. Nah, setelah selesai, guru melakukan hasil belajar lagi. Melakukan tes. Hasil belajar peserta didik menunjukkan bahwa persentase yang tidak mencapai KKM menurun. Nah, berarti
penggunaan teknologi itu memberikan manfaat terhadap apanya? Yang A, mengurangi materi yang dijelaskan guru. Kok mengurangi materi? Tidak. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Meningkatkan tercapai KKM. Meningkatkan kualitas. Coba kita lihat. Kemudian mengurangi aktivitas. Tidak. Yang benar. B, mengoptimalkan fasilitas. Tidak. Kalau meningkatkan ketidaktercapaian, wah ini salah ini. Wah ini makin parah. Yang betul yang B. Kalau meningkatkan ketercapaian KKM ya, Iya, tidak meningkatkan kualitas. ketercapaian. Ini ketidaktercapaian. Iya. Iya. Makanya betul. salah. Yang B, Bu. Meningkatkan kualitas pembelajaran, Bu. Iya. Jadi kualitasnya yang ditingkatkan. Kenapa yang D kita tidak pilih? Karena mengoptimalkan fasilitas ekonomi. Sementara yang ditujukan hasil. Ya, Ya, jadi bukan teknologinya bukan sebagai tujuan utama, tapi pembelajarannya. Karena di sini awalnya penjelasannya lisan, kemudian setelah menggunakan PowerPoint, katanya KKM-nya udah meningkat, Bapak Ibu. Nah, berarti di situ ada perbaikan kualitas pembelajaran dengan teknologi. Jadi penggunaan teknologi itu mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Bukan mengoptimalkan fasilitas teknologinya, tidak mengunggulkan teknologi yang ada gitu loh. Teknologinya nggak egois, dia cuma pembantu gitu Bapak Ibu ya. Betul. Nah, jadi fokusnya pada pembelajarannya. Ini sudah. Nah ini, guru bertanya kepada siswa, apakah gambar tersebut, ini kan diberikan gambar persegi panjang. Apakah gambar tersebut adalah jajar genjang? Siswa menjawab, bukan. Bagaimana menurutmu jawaban siswa tersebut? A, benar. Karena jajar genjang harusnya mempunyai sisi miring. B, benar. Karena sisi jajar genjang tidak semua siku-siku. Salah, karena persegi panjang juga termasuk jajar genjang. Salah, karena jajar genjang adalah persegi panjang. Nah, kita harus tahu sifat-sifat bangun data. Ya. Persegi panjang. Coba kita lihat. Hubungan antara jajar genjang dan Persegi panjang. persegi panjang. Persegi panjang ya, itu jajar genjang itu persegi panjang. Ya. Jajar genjang itu persegi panjang. Ya. Berarti jawaban siswanya ada sisi miringnya. Anak-anak, apakah ini jajar genjang, anak-anak? Salah. Terus siswanya bilang, bukan, Bu. Berarti jawaban anak tersebut benar nggak? Benar. Benar karena sisi miring. harusnya harus mempunyai sisi miring. Sisinya Ada tidak sisi miring. siku-siku. Sisi miring. Jajaran genjang sisinya tidak siku. Kalau segi panjang siku. Ya berarti A. Tapi jajar Ya. genjang termasuk. Jajarnya ada sisi miringnya, Ibu. jajar genjang dan persegi panjang, Bapak Ibu. Apakah semua persegi panjang adalah jajar genjang atau semua Tidak. jajar genjang adalah persegi panjang? Jadi ciri-ciri persegi panjang, sisinya Siku-siku. Sisi yang berhadapan sama panjang. sisi yang berhadapan. Yang berhadapan sama panjang. sisi yang berhadapan sama panjang. Itu persegi panjang. Memiliki 4 sudut siku-siku. Ya. Sudutnya siku-siku. Ya.
Artinya di situ kalau kita membandingkan sisi sama. Jadi yang membedakan keduanya adalah Sudutnya. sudutnya. Iya, sudutnya. Iya, sudutnya kalau persegi panjang siku-siku semua. 90 derajat. Kalau jajar genjang tidak Lancip. semua. Sama tumpul. Ya, berarti yang kita bandingkan ininya kan, Iya. siku-sikunya. Berarti anak tersebut bilang bukan Bu, itu bukan jajar genjang. Benar berarti ya? Iya. Benar. Ya, benar. Itu kan kadang bingung ya kita Bapak Ibu ya. Benar, karena sisi jajar genjang tidak semua yang siku-siku. Nah, yang dibandingkan sudutnya Ibu, benar nggak? Sudutnya kalau jajar genjang gimana? Kan tidak semua siku-siku. Iya. Kalau sisinya tadi saya sebutkan semua jajar genjang itu adalah ciri-ciri persegi panjang kecuali sudutnya gitu kan Ibu ya. Bingung masih? Iya, sudah Bu, sudah ya. Udah. Coba kita nanti Levelnya pelajari silakan lagi. bukan, berarti kan Betul Bu itu Bu. Ciri-ciri persegi panjang dan jajar genjang. Ya, perbedaannya itu. Perbedaannya ya. Sisanya di sisi. Iya, bedanya sedikit itu, cuma tidak semua yang siku-siku itu benar yang B Bu. Karena hampir mirip dengan persegi panjang, cuma bedanya tidak semuanya. Sikunya betul, betul Bu. Iya. Bu siapa? Bu Novi. Ya, Bu. Passwordnya Ibu. 0853 0853 4656 656 5295. 5295. Bisa, Bu. Bentar, Bu, masih loading. Ini e-booknya dari mana itu, Bu? Ritaker 22 ya. Memang ada passwordnya ini ya, Bu Novi ya? Iya, passwordnya nomor WhatsApp HP. Dari sananya, Bu. Apa itu aplikasinya ya? Iya. Ya, jadi dapatnya 0853 ya 4656 656 5295. Ya, udah, Bu. Sudah bisa, Bu? Ya, bisa. Bentar, saya share. Seperti ini Bapak Ibu e-booknya. Ini latihan soal dari peserta, dari Bu Novi, PPG Angkatan 1. Nah, ini. Ini FR Bapak Ibu ya. FR itu hasil jawaban sama yang seperti kita tulis tadi, diketik ulang ingatan dari peserta. Apa sih FR itu Bapak Ibu? Barcode Bu. Teknologi itu terkini kayak FR fasilitator Ibu. Record ini ya, record F, R-nya records ya. Jadi First record. Ya benar. First record dari peserta yang ujian, namanya FR. Bagi FR dong, gitu kan di WA. Ya ini ya. Siska adalah siswa kelas yang Ya, paling pandai di kelas. Ini soal yang tadi dibahas, Bu. Bukan Ibu, ini beda. Bukan, beda, Bu. Buahnya ini kalau belajar sendiri. Ini soal baru Bu ini. Siska adalah siswa kelas 6 yang paling pandai di kelas Anda dan pada suatu hari mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari.
Tindakan Anda sebagai guru kelas adalah mengajak siswa yang satu kelas dengan Siska untuk, ini ada jawabannya. Yang A berempati, yang B menjenguk Siska di rumahnya ketika sakit, C memberi nasihat agar Siska semangat belajar, D mendoakan dan mengajak Siska segera masuk sekolah, E memberi nasihat agar lebih berhati-hati ketika di jalan raya. Jenguk. Berarti B menjenguk. Nah, ini kan semua kita lakukan saat menjenguk ya. Ini kompetensi apa Bapak Ibu? Soal seperti ini. Sosial. Sosial. Kompetensi Sosial. bukan personal. Agar lebih berhati-hati apa? Ini soal kepribadian Bapak Ibu ya. Kepribadian. Soal kepribadian seperti ini, sikap kita. Nah, ini berempati, semoga Siska cepat sembuh. Berempati tidak cukup tanpa tindakan. Apalagi yang C, memberi nasihat agar Siska semangat belajar. Ini Orang orangnya sudah sakit. Masih sakit kok diberi nasihat. Ada juga tambah sakit. Jawabannya B ya? Iya, B, Pak. B. Bebek. B. Suatu hari, orang tua siswa yang rumah tempat tidak begitu jauh dari sekolah meninggal dunia. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A. Memberi pengumuman agar para siswa memberi donasi pada temannya sebagai empati. B. Melakukan kunjungan bersama tim guru dan menyampaikan bela sungkawa. C. Memberi donasi yang dititipkan pada ketua kelas karena rumahnya berdekatan. D. Meminta bantuan ketua kelas untuk mengumpulkan donasi sebagai rasa ikut berduka cita. B. Melakukan kunjungan bersama tim guru. Melakukan ya B. Ya, kunjungan. Pernah dibahas Pak Ilmi ini ya. Iya. Ya pernah ya. Jadi soal Bu Dewi kepribadian itu ini Bapak Ibu mengutamakan tindakan kita, tindakan yang cepat gitu, cepat di. Oh gitu ya Bu. Iya. Actionnya gitu. Iya. Kalau cuma berdoa gitu itu, ini seperti Nasihat soal itu nggak cukup ya. nggak cukup. Jadi ini soal TKP, CPNS gitu Bapak Ibu ya. Iya. Kepribadian. Jadi ini ada poinnya. Biasanya kalau di soal TKP itu ada poin tertingginya. Jadi tidak ada nilai salah. Gitu. 4, 3, 2, 1. Iya. Jadi misalnya kalau di UP nggak ada tingkatannya Ibu, hanya memilih opsi yang paling tinggi, yang paling tepat. Kalau di soal CPNS baru ada tingkatannya, ada level 5, mana yang paling tepat. Tiap poin itu, tiap opsi ada poinnya kalau tes CPNS. Tapi kalau UP dengan soal yang sama, itu poin hanya ada pada yang tertinggi, yang paling tepat saja. Itu bernilai 1, yang paling tepat. Sebenarnya, 1 ya, kalau salah tidak berkurang ya? Tidak Ibu. Kalau salah Bu, kalau benar 1. Kalau benar poinnya 1, karena soalnya 120. Dalam waktu 120 menit. Iya. Ini sama ya, kunjungan orang tua siswa. Nah, ini apa bedanya? Soal sama, tapi opsinya ini jawabannya C, Bapak Ibu. Ini dipindah opsi yang benar. Tadi kan opsinya yang benar di B. Kalau yang ini opsinya yang benar di C. Nah, kita itu
belajarnya bukan menghafal opsi, tapi memahami jawabannya dari kunci soal gitu. Kalau hafalin kunci, ini udah berbeda kuncinya. Ini C, tadi B. Nah, nomor 4. Nomor 4, Anda mendapat tugas mengajar pelajaran tambahan les setelah jam sekolah bersama guru lain secara bersama di 2 kelas paralel. Suatu hari teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah melaporkan kepada kepala sekolah. B. Meminta siswa kelas 1-nya untuk belajar mandiri. Yang C. Melakukan pembelajaran kelas rangkap. D. Menginformasikan kelas 1-nya bahwa guru yang bersangkutan tidak bisa hadir. Yang mana, Bapak Ibu? PCR. Melakukan PCR ini. Iya, kelas rangkap. Tapi, ya Bapak Ibu, kalau seperti ini kita harus mendahulukan tanggung jawab kita. Apapun itu keadaannya harus kita lakukan semaksimal mungkin atas kemampuan kita sendiri. Tidak boleh meminta bantuan orang lain, apalagi siswa gitu kan. Meminta siswa kelas 1-nya, apalagi melapor. Nggak, ini ya, melibatkan orang lain itu tidak profesional. Jadi kelas rangkap ini. Meskipun kenyataannya kita yang D. Yang D menginformasikan kelas 1-nya gitu kan. Anak-anak, Bu guru B tidak masuk. Tapi terus mengisi juga, Bu, mengisi kelasnya juga. Terus mengisi ya, Bu ya. Iya, kalau tidak diisi ribut ganggu. Ribut. Iya. Jadi kalau di sini menginformasikan kelas 1-nya, meskipun setelah itu kita isi, tapi opsi yang terlihat yang paling baik adalah yang langsung melakukan pembelajaran kelas rangkap. Terlihat gitu Bu Novia aksi kita ya. Iya, Bu. Oke, benar. 2 soal lagi ya. Hubungan kerja antar guru di sekolah merupakan hubungan yang didasari atas kesadaran untuk bersama-sama mendidik, membelajarkan, membimbing. Oleh karena itu, bagi guru, hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat emosional, situasional. Apa, Ibu? Relasi, kolegal. Apa bedanya kolegial dengan relasional? Kolegal itu semacam apa ya? Sekelompok relasi, hubungan kerja. Hubungan. Kalau relasi kita hanya punya kenalan di mana gitu kan, kebetulan saja sementara, tidak bekerja sama secara permanen. Berarti kolega. Kolega. Ini ada loh soalnya kemarin pas UP. Iya, Bu. Kolega. Kemarin ada itu. Iya, ada Bu. Kolega. Iya, jadi kita harus menentukan Bu bedanya sampai hal terkecil, yang mana kolegial, yang mana relasional. Kalau kita hanya memahami sebatas kata ini relasi saya gitu kan ya. Teman saya relasi teman, saya. Ya, benar. Relasi teman. Tapi lebih jauh, lebih teliti lagi, ternyata ada perbedaan di situ. Kolega itu apa, relasi itu apa. Misalnya saya punya relasi di Banten misalnya, karena ini apa reseller, relasinya di sana. Tapi saya hanya berhubungan saat ada pekerjaan, sesaat gitu kan ya, punya relasi. Saya punya relasi di Dikti. Nah, ya. Soal UP hubungannya nanti kalau ada kepentingan saja ya.
Iya, hanya ada kepentingan saja sesaat gitu kan. Nah, kalau kolegial ini yang tiap hari, lebih sering, lebih intens ketemunya, bekerja sama tiap hari gitu kan. Ya, seperti ini. Teman sejawat saya. Hubungan kerja sama pegawai pabrik, ya, kolega kita tuh, sekantor, seperusahaan di ruang apa ya, kolega. Bikin semangat, Bu. Iki mau buat sampah sebenarnya. Bu, titip dong taruh di Sekali lagi Bapak Ibu. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1908 dan yang seharusnya dimiliki oleh para guru. A. Bangkitnya daerah-daerah dalam melawan segala bentuk penjajahan. Nah, ini fokusnya pada guru Bapak Ibu ya. Fokusnya guru. Jadi Ya. Mana Mas? Ibu itu bisa share di grup ke Ibu. Kita bisa print dan belajar Ibu. Iya. Jawabannya nih. Kesadaran berorganisasi. 1908 ini berdirinya Budi Utomo. Iya benar. Budi Utomo. Organisasi ya artinya ya. Ya. Pernah dibahas juga ini sama Pak Ilmi. Iya pernah dulu, tapi lupa aku, sering lupaan. Ya jadi soal rangkuman itu kita ambil gitu, kadang menemui soal yang sama. Nanti lama-lama kita hafal, Bu ini opsinya ini Bu gitu kan. Sudah hafal karena sering dibahas. Itu ya Bapak Ibu ya, sampai nomor 6 dulu. Ya Bu. Ya Bu, mengantuk nih Bu. Kami di Indonesia setengah 11 Bu. Iya, semangat Bu Angel. Terima kasih. Kita tunggu semua. Ini nanti file yang tadi dikirim Bu Novi dikirim ke grup nggak? Iya. Iya, bisa di-share nggak itu Bu Novi setelah saya buka, misalnya tidak perlu kunci lagi. Ya. Selalu perlu kunci, Bu. Oh, dari selalu. sananya. Iya. Selalu butuh kunci. Iya. Jadi nggak paham Bu kalau sendiri. Jadi Ya, nunggu Bu makanya- Novi Bu Dewi menyelesaikan semua ya. Iya, makanya saya share biar belajarnya bareng-bareng. Kalau saya sendiri Iya sih, kemarin benar-benar. pernah saya print kok banyak sekali, bacanya kurang telaten. Berapa halaman Bu Novi? Banyak Bu, ratusan. 300 ya? Iya. Emang kalau dibimbing itu lebih cepat nyantolnya. Nah iya itu lebih mudah mengingat Lebih daripada mudah belajar Bu sendiri. Dewi, Ya. itu kemarin yang waktu kayaknya juga soal UP itu tentang jaring-jaring. Jaring-jaring apa Bu? Kayak kompetensi dasar, misalnya itu kompetensi dasar untuk siswa kelas 5, antara lain KD titik 6. Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Oh iya. Dan baluk itu juga ada itu tentang itu kayaknya itu waktu di soal Oh kemarin. ada ya Bu ya. Nanti Iya. dijadikan contoh soalnya Bu. Iya. Kalau yang retaker berarti udah pengalaman ya? Ya karena bisa ini Pak. Ada bayangan soal yang lewat Pak. Kalau saya masih burem nih, baru mau pertama ikut. Iya Pak. Jadi banyak soal Kami ini dari prakteknya kakak 4 kali kelas belum lulus Bapak. yang sudah ikut ujian gitu. Tadi itu kumpulan dari teman-teman yang sudah retaker, yang sudah lulus itu Pak. Yang barusan juga rangkuman semua soal dijadikan PDF yang dari Bu Novi. Iya. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Sebelum Bu. saya akhiri, ada yang ditanyakan tentang proses perkuliahan Bapak Ibu? Untuk Bu Asriani Ibu ada saya mau nggak tanya. Bu di sini Bu? Bu Asri Bu kenapa? Asriani ada nggak?
Bagaimana? Tanya wawasan kebinekaan ya. Iya, tadi tuh kan iya. dia nge-share itu katanya ada post-test atau apa itu saya penasaran di situnya. Iya, post-testnya 11 soal. Apa saja, Bu? Sama sih, sama dengan pretestnya. Jawabannya gimana, Bu? Opsinya hanya 3 pilihan saja, Bu. Pintura tani. Contohnya gimana, Bu? Tadinya tuh mau foto, mau kirim ke grup. Tapi terlalu asik kerja jadi tidak sempat foto. Coba kayak apa? Intinya kayak apa, Bu? Pengen tahu. Saya tuh Ada belum link, nanti saya di grup ada linknya ini, Bu. Oh iya. Ditunggu Bu ya, Bu. Masita ini. Semangat Bu Masita, semangat. Semangat sekali Bu Bu Masita. peningkatan ini. Bu Angel mana Bu Angel? Ini imun Iya, nih. saya biar- Bu ada, Bu. Sinyalnya di mana? Ibu bisa mau tanya nih, Bu. Kalau ngantuk tapi saya ingat Pak itu Bu Soal Asriani. IPA nih, Bu. Soal IPA yang menyangkut dengan katrol yang Betty dengan Andi nih, Bu. Itu tuh yang benar tuh yang mana, Ibu? Ada yang Betty lebih unggul, ada yang sama dengan Betty dan Andi. Itu tuh yang Oh benar ya, mana? Gambarnya. Yang katrol katrol. itu tergantung gambarnya. Tergantung gambarnya, Ibu. Kalau gambarnya itu Ani dan Betty, entah siapa itu namanya, kita lihat katrolnya. Kalau di situ satunya pakai katrol, satunya tidak pakai katrol, dan ditanya apanya dulu, gayanya, apa energi mekaniknya. Keuntungan, Ibu. Keuntungan Ditanya keuntungan. Keuntungan mekaniknya itu sama, Ibu. Kalau yang katrol dan tanpa katrol itu sama-sama satu. Oh iya. Kalau gayanya yang dibutuhkan siapa yang lebih besar? Pastinya yang tidak pakai katrol. Tidak pakai katrol. Lebih besar. Iya. Kasih, Bu. Tapi kalau misalnya di situ yang dibandingkan katrol bebas, katrol tetap. Nah, ada beberapa kriteria lagi harus kita lihat, gayanya, keuntungan mekaniknya. Ya, sudah dirangkum ya dulu ya, katrol. Ya, Bu. Itu Bu Angel. Jadi Bu tanya untuk persiapan UKIN itu yang Iya, disiapkan terima apa kasih, saja Bu. ya Bu ya? Persiapan daftar UKIN itu loh Bu. Bu Dewi, KTP ya. Bu Dewi, ada pelan-pelan ada. Ya, RPP, video, karya inovasi, kemudian sertifikat ya. Itu waktu mendaftar apa udah langsung Yang mendaftar masukin, Bu. Yang mendaftar saja UKIN. Mendaftar Oh, itu mendaftar. KTP sama foto ya. KTP sama foto. KTP sama foto. Fotonya itu yang pakai jas hitam itu Bu. Ya. Iya, Ibu, iya. Bisa digunakan lagi ya Bu Dewi yang sudah. Yang di itu Bu, di wall PPG awal itu kan ada PKB awal, foto harus apa gitu kan ada kriteria. Itu pakai lagi nggak apa-apa, Bu. Yep. Nanti untuk ijazah ada lagi kok. Ijazah di Serdik maksud saya. Iya. Oh, pakai foto yang lain lagi gitu ya Bu? Mengumpulkan Sesuai foto ini lagi. Bisa ketentuan menggunakan yang sudah ada. Iya, nggak apa-apa juga pakai ini. Kadang jilbabnya itu Oh iya. hitam atau putih gitu ya Bu Susi ya? Iya, sesuai dengan LPTK-nya. Sesuai dengan LPTK-nya Bu. Ya Bu, makasih Bu. Ye. Bu Asriani ditunggu di grup ya. Share-share. Saya Semangat biar banget. tidur. Oh, Bu Atu ini Bu Ratu ya Bu Susi? Ya, Bu Ratu. Oh, iya. Iya, Teman Ibu. Bu Susi. Gimana udah selesai ya Bu Ratu ya? Bu, alhamdulillah. Kemarin jam terakhir sama teman-teman. Terakhir. Iya. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih sudah belajar, sudah sharing bersama kami. Saya kembalikan ke Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk materi malam hari ini. Dan karena waktu juga sudah malam ya,
kita akan cukupkan saja. Nanti kita akan bertemu di esok malam ya. Esok malam ada jadwal tidak ya? Iya. Ada. Esok malam ada. Tiap malam aja Bu Susi. Ya. Ya memang kita ngejar ke tanggal 10 ya. Tidaknya maksudnya sebelum UP itu kita sudah selesai. Ya. Sudah memahami materi-materi untuk UP. Nanti saya belum lihat jadwal lagi, nanti saya share lagi link Zoom-nya besok. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat ya, apalagi yang di sebelah sana. Ya, Bu Angel sudah ngantuk Bu Angel. Iya sedikit Ibu. Bu Angel sudah tidur. Susi, itu background-nya bisa bagus kayak gitu gimana? Beli. Suasana nek. Iya, saya kan lagi tapi background. Bu Susi lagi di pantai, lagi santai. Share Bu, background-nya di-share. Background itu, ombaknya itu. Kita pengen refreshing ini, healing. Ayo healingnya ke sini ke Banten. Aduh, di rumah aja. Ini aja. Mingguan yang nginem aja. Rapelan. Iya. Ya, saya cukupkan ya, saya tutup. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.